kembali kepada yang kondisi masyarakat tadi. Itu kan kembali kepada niatnya. Kalau misalkan kita mencegah kemungkaran, mengklakson, itu juga penting untuk dilakukan. Rasul SAW itu kemudian ketika berbicara di syarah Riyadhus Shalihin jilid yang keempat kalau saya tidak salah, terkait dengan marah. Pernah nggak Rasul itu marah? Pernah. Rasul pernah marah. Adalah ketika melihat kemungkaran, itu harus marah. Jadi kalau misalnya lihat kemungkaran kemudian hinga-hingi gitu, malah menunjukkan kesetujuan terhadap kemungkaran itu. Maka dia harus marah. Tapi marahnya kemudian bukan marah yang berdasarkan dari nafsu. Nah, itu penjelasannya. Tapi marah kemudian untuk menghentikan kemungkaran yang ada di hadapannya. Itu kemudian diperbolehkan. Nah, yang kedua terkait dengan Wahsy. Kemarin kita habis bincang-bincang tentang Wahsy, ya. Wahsy itu kemudian kan dia dari Habasyah, ya. Nah, kemarin saya ketemu orang Habasyah. Di Jogja ada orang Habasyah. Wahsy ini kemudian mendapatkan kebahagiaan dan tempat yang baik di sisi Allah setelah dia melaksanakan tugasnya, yaitu membunuh Musailamah Al-Kadzdzab dengan tombak yang sama dipakai untuk membunuh paman Nabi SAW adalah Hamzah bin Abdul Muttalib. Nah, kemarin juga kita ke sana. Kalau ada yang menyebutkan bahwa Hamzah ini dimutilasi, diskusi kami dengan mahasiswa S3 di Madinah itu enggak. Hamzah sejauh kami adalah tidak dimutilasi, tapi lebih parah daripada mutilasi. Orang mutilasi, mohon maaf ya, itu kan kemudian hanya dipotong leher, tangan, kaki. Tapi kemudian lehernya, mukanya utuh gitu. Tangannya utuh, bentuk tangan seperti itu, jari-jarinya ada. Kaki dimutilasi, ya kakinya utuh. Wah, Hamzah radhiyallahu anhu ini kemudian tidak disebut seperti itu, dihancurkan. Bahkan mukanya itu kemudian sampai tidak berbentuk muka. Nah, lebih parah daripada mutilasi. Ini yang menjadikan Rasul sangat-sangat sedih karena kemudian wafatnya, maaf, tidak seperti sahabat yang kemudian gugur dalam keadaan tertombak, kena pedang, tapi kan masih bisa ditengarai muka dan juga jasadnya. Tapi pada Hamzah ini tidak demikian. Nah, sikap Rasul seperti itu dengan sifat kemanusiaan itu menjadi sesuatu yang wajar. Siapa yang kemudian tidak sedih? Tapi kan Rasul tidak menolak keislaman dari Wahsy. Kalau Rasul marah, justru akan menolak. Nggak usah berislam. Ngapain kamu berislam? Itu baru nanti dapat teguran dari Allah. Rasul menerima keislamannya, tapi kemudian tidak mau melihat Wahsy karena langsung teringat dengan pamannya. Keingatan itu kemudian langsung flashbacknya kemudian menjadi cepat. Dan itu menjadikan Rasul bersedih. Sehingga kalau dalam kondisi sedih, dikhawatirkan atau membuat keputusan itu kemudian tidak baik. Kondisi marah membuat keputusan juga tidak baik. Dalam kondisi sedih membuat keputusan tidak baik. Dalam kondisi bahagia sekalipun membuat keputusan juga tidak baik. Nah, Rasul memberikan contoh pada kita bahwa Rasul juga seorang manusia, tidak seperti malaikat yang kemudian tidak ada marah di dalam dirinya. Ini, gitu ya. Allah alam bisawab. Wahsy. Ada Wahsy di sini? Hawsy, pernah makan Hawsy? Hawsy. Siapa tahu nanti di sini ada Hawsy Mesir, makanan. Mudah-mudahan gambarnya ada. Hawsy. Oh, enggak ada. Tursi. Nah, kayak gini. Nah, ini namanya Tokmiyah Bilbit. Tokmiyah Bilbit itu adalah, kalau ini Tursi, jadi asin-asinannya. Tokmiyah Bilbit itu di dalamnya ada salad, ada tokmiyah yang dari kacang Sudan yang ditumbuk kemudian digoreng, dikasih telur di dalamnya dan dikasih tojin yang warna putih itu. Makan satu itu sudah cukup. Kemarin kami beli 13 pon Mesir. 13 pon Mesir itu sudah mengganjal. Inilah contohnya. Sekarang ada namanya kushari. Kushari, Bapak Ibu tahu kursi yang tinggi atau sepeda Nabi Adam? Kushari. Ini kushari. Nah, kalau kushari itu seperti ini. Nah, ini makanan khas. Seneng saya kalau makan ini. Kemarin nggak sempat. Ada kacang-kacangan, ada sambal tomat, ada bawangnya, ada mie-nya, ada alhamdulillah. Ulama kita mengatakan, ubtulina bid-dharra'i fasabarna. Wabtulina bis-sarra'i falam nasbir.
Jadi ketika kami diuji dengan kesulitan, kehimpitan, kesusahan, fasobarna, kami bersabar. Wabtulina bisarra'i, ketika kami diuji dengan kemudahan, kelapangan, napa meleh? Yang mudah-mudah, falam nasbir, malah kami tidak bersabar. Itu ulama yang mengatakan, jadi menggambarkan bahwa kita sendiri, kalau kita bicara terkait dengan ujian, insya Allah kita sabar ketika diuji. Tapi banyak dari kita yang kemudian tidak sabar ketika dapat kemudahan atau kemewahan atau sesuatu yang diinginkan itu terwujud. Artinya apa dalam wujud tidak sabarnya? Lupa bersyukur, kemudian lupa untuk kemudian mengangkat tangan mengucapkan alhamdulillah, kemudian lupa untuk mengajak dalam kebaikan, sampai malah kemudian jatuhnya pada kesombongan. Nah itu, sejak dulu kemudian kita diuji dengan dua hal. Kaya itu ujian tidak? Ujian. Miskin ujian tidak? Ujian. Sehat ujian tidak? Ujian. Sakit ujian. Kalau sehat dengan sakit, milih yang mana kalau sama-sama ujian? Nah, nanti kan kita minta diuji sebenarnya. Minta diuji. Saya kaya dengan miskin, milih yang mana? Kaya. Itulah. Itu kita. Jadi kita itu lebih bersabar ketika dapat ujian dalam bentuk sesuatu yang tidak diinginkan, seperti kayak sakit, miskin, kekurangan harta. Tetapi kadang kita lupa untuk bersabar dalam keadaan kelapangan dan juga kemudahan. Sabarnya adalah tetap menjaga ketaatan. Maka di sini dalam Al-Quran, fasbir sobrong jamila, dalam surah Al-Ma'arij, itu dikatakan kaitannya dengan salah sa'ilun. Suratul Ma'arij, kelihatan 70 ya, yang 70. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sa'ala sa'ilum bi'adabi waqi. Seseorang dengan nada mengejek meminta didatangkan adab yang pasti akan terjadi. Jadi dia ngejek, mana siksanya? Katanya mau ada siksa. Lil kafirina laisa lahu dafi. Yang kelima, oke. Bagi orang-orang kafir, lil kafirina laisa lahu dafi, tidak seorang pun yang dapat menolak adab tersebut. Minallahi dzil ma'arij, dari Allah pemilik tempat-tempat untuk naik. Ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfasana. Para malaikat dan ruh Jibril naik menghadap kepadanya, kepada Allah, dalam sehari yang kadarnya 50.000 tahun. Maksudnya Jibril dan para malaikat lain butuh waktu 1 hari perjalanan untuk menghadap Allah. 1 hari di dunia malaikat sama dengan 50.000 tahun dalam dunia manusia. Prophet tugasnya menghitung jaraknya berapa itu Prophet. Yang keempat adalah fasbir sobrong jamila, maka bersabarlah dengan kesabaran yang baik. Menghadapi cemoohan kaum kafir tersebut, Allah memerintahkan agar Rasul SAW bersabar. Allah berfirman, maka bersabarlah engkau wahai Nabi Muhammad dengan kesabaran yang baik, yaitu tanpa keluh kesah atau mengadu kepada makhluk. Maka Rasulullah disuruh bersabar terhadap sikap orang musyrik yang selalu memperolok-olok. Jadi dapat perlakuan negatif dari unsur luar, dari makhluk. Beliau juga diminta untuk tidak merasa gelisah oleh sikap mereka, ya. Karena urusan azab adalah urusan Allah, hanya Allah yang mengetahui kapan azab itu akan ditimpakan kepada mereka. Jadi olok-olok dari orang kafir Quraisy ini adalah, Muhammad katanya kami mau diadab, mana adabnya? Kami udah nunggu nih, udah siap-siap gitu. Jadi itu sebagai ejekan, mengejek kepada Nabi Muhammad SAW, dan itu kemudian menjadikan Nabi Muhammad diperintahkan untuk tetap sabar. Jarke wae nek wis wayahe engko diadab. Ini fasbir sabran jamila. Di sini kemudian jamaah rahimakumullah, kita mau melihat ini aplikasi ini sering dipakai sama Prof Fair. Nah, saya malah belajar nih. Yang mana Prof? Yang ulum kemudian marsum. Nah, mudah-mudahan bisa dilihat. Nah, ini. Fasbir, fa-nya adalah harfu sababiyah, menjadi sebab. Isbir adalah fi'il, kemudian fa'ilnya adalah anta. Sabran adalah isim dan kemudian disifati dengan jamila. Dan sebagai menjadi maf'ul mutlak. Maka sabran ini menguatkan kesabarannya. Maf'ul mutlak adalah bentuknya adalah dari isim masdar. Derivasi dari sobaro yasbiru sabron, kemudian datang derivasinya dalam bentuk isim. Kalau ada pengulangan
Yang pertama adalah fi'il, yang kedua isim, maka ini menjadi maf'ul mutlak, menguatkan dari fi'il yang ada di depannya. Maka kesabaran ini bukan hanya sekedar sabar biasa, tapi sabar level kuadrat. Berarti menunjukkan ejekan orang-orang kafir Quraisy terhadap Nabi Muhammad bukan sembarang ejekan, tapi ejekan yang kemudian sudah menyakitkan dan sudah kelewat batas. Tidak hanya mengejek terkait dengan adab tersebut, tapi juga mengejek kepribadian Nabi Muhammad yang kemudian tidak bisa dipegang omongannya. Termasuk juga mengejek kepada Allah yang kemudian katanya akan menurunkan adab, tetapi tidak turun adab. Sehingga muncullah marah dalam diri Rasul atas kemungkaran yang dilakukan oleh orang-orang ini. Kita mau melihat di ini fasbir sabrun jamila. Kita lihat yang ayat berikutnya, sabrun jamil. Innahum yarawnahu ba'ida. Kita lihat sabrun jamil. Maka di sini sabrun jamilun. Kita buang. Nah, fa sabrun jamilun ada dua kali. Satu dalam surat Yusuf ayat 18, yang kedua dalam surah Yusuf ayat 83. Waja'u ala qamisihi bidamin kadhib. Qala bal sawwalat lakum anfusukum amra fa sabrun jamil wallahul musta'anu ala ma tasifun. Yang kedua adalah qala bal sawwalat lakum anfusukum amra fa sabrun jamil asallahu ayyatiyani bihim jami'a innahu huwal alimul hakim. Kita lihat yang Yusuf ayat yang 18. Di sini ada Mas Yusuf? Mungkin tampan. Iyalah. Kalau cantik bukan Yusuf, apa namanya? Malah gak ketemu Yusuf. Oke. Tadi adanya berapa? 18. Terima kasih. Kita buka 18. Ini gambar apa? Kusyari. Ini nama tik-tik. Kalau tik-tik ini kita kayak instan, kayak pop mie gitu loh. Jadi bisa diracik sendiri. Masya Allah, enak ya. Bapak Ibu pernah makan ini enggak? Jadi kalau saya lagi ngemil beasiswa itu beli kusyari. Kalau pertengahan bulan makan apa adanya. Kembali pada surah ini. Ini fasabrun jamil di sini. Mereka datang membawa bajunya yang dilumuri darah palsu, baju Yusuf kecil. Dia Yakub berkata, justru hanya dirimu sendirilah yang memandang baik urusan yang buruk itu. Ya. Maka bersabarlah, itulah yang terbaik bagiku. Jadi fasabrun jamil ini kembali pada Nabi Yakub. Wallahul musta'anu ala ma tasifun. Allah sajalah zat yang dimohonkan pertolongan terhadap apa yang kamu ceritakan. Jadi anaknya sudah berbohong, membuat kebohongan kolektif untuk berbohong kepada orang tuanya. Nah, dan ketika mereka datang menghadap ayahnya, menghadap Yakub, mereka membawa baju gamisnya, yaitu Nabi Yusuf, yang dilumuri darah palsu, agar ayahnya percaya bahwa perkataan mereka benar. Tapi baju itu justru menjadi bukti kebohongan mereka. Baju itu menjadi bukti karena tidak ada sedikit pun tanda bekas gigitan serigala di bajunya. Orang berbohong, ya nek bohong, cerdas dikit kan gitu lah. Dia mengatakan bahwa Yusuf ini digigit oleh serigala dan dia dibawa sama serigala. Bajunya tidak terkoyak. Enggak ada yang kemudian terkoyak. Beda dengan teman dulu di Mesir punya teman. Dia jadi korban pencurian mobil yang dikendarainya. Karena di pengadilan itu kita angkat bajunya. Baju itu sobek-sobek. Bajunya itu kemudian sobek-sobek, bekas kayak pisau. Tapi badannya enggak ada terluka sedikit pun. Saya tanya, karena dia seangkatan. Kamu bawa apa kok seperti itu enggak terluka? Kamu bawa apa? Oh, ini dari Allah Subhanahu wa taala. Oh, ya wis lah. Jarke wae. Nah, ini tidak ada bekas gigitan serigala di bajunya. Lalu dia Nabi Yakub berkata pada putra-putranya, sebenarnya kamu sendirilah yang memandang baik urusan yang buruk itu, lantaran setan telah menghiasi dirimu dengan nafsu yang mendorong berbuat jahat. Maka aku akan tetap bersabar tanpa mengeluh dan mengadu kepada siapapun. Kalau di sini adalah sama dengan tadi yang disampaikan Nabi Muhammad SAW, tidak mengadu kepada makhluk. Di sini kemudian Nabi Yakub tidak mengadu kepada siapapun. Kembalikan kepada Allah. Ilallahi ashku la ilan nas. Jadi kepada Allah kemudian diadukan semuanya. Jadi karena kedekatan dan kesabaran inilah Allah memberitahukan bahwa apa yang dilakukan oleh anakmu itu adalah bohong. Dia adalah bohong.
Sama seperti kalau kita punya anak kecil, kamu puasa deh, puasa gitu siang hari. Tapi di sini ada nasi yang nempel. Itu nasi atau stabilo atau tip X. Oh ini nganu ya. Tadi saya lagi menguap ternyata ada nasi yang masuk gitu. Oh gitu. Ya kalau misalkan yang mengatakan itu anak-anak kan ya gitu. Nah ini kurang lebih gambaran terkait dengan fasabrun jamil. Tapi dalam konteks ini isbir sabrun jamil, fasbir sabrun jamil, atau sabrun jamilun hada. Ada takdirnya, apakah ini sebagai mubtada atau kemudian sebagai khobar. Tapi kemudian kesamaannya adalah sabar itu disifati dengan sesuatu yang indah. Sabrun jamil, sabar itu adalah indah. Kalau kita ingin memperhiasi diri kita, maka jadilah pribadi yang sabar. Tidak hanya dalam menerima ujian, tapi dalam menerima nikmat juga harus bersabar. Termasuk mengikuti acara ini sampai jam 12. Itu harus sabar. Karena undangan ini sampai jam 12. Nanti kalau ada yang pulang sebelum jam 12, kemungkinan dia adalah pembicara. Gitu. Allah bisawab. Adalah salah satu falsafah Jawa dipakai untuk sifat qanaah. Jadi sifat qanaah, nerima ing bandum. Apa yang Allah kemudian berikan kepadanya, dia terima setelah dia berikhtiar sebaik dan semaksimal mungkin. Itu qanaah. Kalau misalkan nerima ing bandum dalam kondisi politik, itu gak nerima ing bandum, gak wani balas, gak wani protes, gak berani demo. Nah, itu. Tapi kalau sifat qanaah itu adalah menerima ketentuan daripada Allah. Seorang suami sudah bekerja, waktu yang ada dia sudah bagi-bagi, waktunya kerja, selesai satu urusan, pindah pada kerjaan yang lain, kemudian kembali pada keluarganya. Penghasilannya sebatas cukup, belum bisa menambung, tapi dia sudah ikhtiar maksimal. Istrinya di waktu yang longgar di rumah kemudian nyambi dengan jualan, di samping juga mengerjakan pekerjaan rumah tangga dan juga melaksanakan pekerjaan yang bisa dikerjakan. Nah, ternyata kemudian tidak cukup dan sudah menerima. Itulah nerima ing pandum, qanaah setelah berikhtiar maksimal dalam bentuk kebaikan. Nah, kalau misalkan dalam kondisi pemimpin yang zalim, itu kemudian ada satu anjuran dakwah di pemimpin yang zalim, itu termasuk jihad juga. Berdakwah di depan pemimpin yang zalim. Kezaliman itu kan dikatakan zalim ketika menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Itu zalim. Anak usia kelas 5 SD dikasih celana ukuran 34. Zalim bapaknya. Tidak adil. Kalau adil kan proporsional ya, tidak mesti sama kalau adil itu, tapi proporsional. Kalau menghadapi yang zalim ini perlu disampaikan. Boleh jadi dia tidak tahu sehingga kemudian kebijakannya terkesan menzalimi orang lain, atau kemudian sengaja melakukan kezaliman, itu harus diingatkan. Kalau tidak diingatkan, bagi yang tahu tidak mengingatkan, dia juga menerima akibatnya. Kenapa Anda tahu tapi tidak memperingatkan? Minimal sampaikan. Adapun diterima ataupun tidak, itu urusan yang bersangkutan pemimpin itu. Sama seperti kami tadi kemudian mengingatkan untuk orang yang murtad, balik ning Islam, kembalilah kepada Islam. Dia terima atau tidak, itu urusan dia. Tapi kita sudah melaksanakan tugas kita. Ya, kurang lebih demikian. Ini yang terakhir tapi pertanyaannya susah. Bikin lapar ya pertanyaan ini. Okay. Mudah-mudahan bermanfaat ya Bapak Ibu. Belum selesai untuk yang kajian ini as-sabru fil Qur'anil Karim. Jadi boleh jadi nanti di jelang berbuka Bapak Ibu membaca terjemahannya untuk kemudian melihat kandungannya dan juga mengkaji ayat-ayatnya. Boleh jadi setelah membaca buku ini, membaca Al-Quran dalam tadarus tilawah kita menemukan ayat yang dimaksud. Kemudian ada tadaburnya dan juga penghayatan. Keluarkan mutiara-mutiara dalam ayat tersebut ya. Allahu a'lam bishawab. Demikian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.